Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pada minggu biasa ke-25 ini, kita akan merenungkan kitab Nabi Amos bab 8 ayat 4-7 dan Injil Lukas bab 16 ayat 1-13 dengan tema antara Tuhan dan Mammon. Di tengah hiruk pikuk dunia yang penuh dengan ambisi dan persaingan, kita seringkali ditarik dalam dua arah, antara suara hati yang memanggil untuk hidup dalam kasih dan keadilan, dan suara dunia yang menggoda dengan kekuasaan dan keuntungan. Bacaan pertama dari Nabi Amos hari ini berbicara dengan nada keras dan tajam, mengecam umat yang rajin beribadah namun hatinya penuh kelicikan. Nabi Amos hidup di masa kejayaan ekonomi Israel, tapi juga masa merosotnya moral. Orang-orang beragama, mereka tetap beribadah, tapi tidak sabar menunggu ibadah selesai agar bisa kembali berdagang. Tapi bukan sekedar berdagang biasa, mereka mempermainkan timbangan, menjual hasil buruk seolah-olah bagus, bahkan menjual orang miskin demi sepasang kasut. Tidakkah ini sangat mirip dengan dunia kita saat ini, di mana segala sesuatu diukur dari untung rugi, di mana ibadah hanya menjadi waktu kosong yang mengganggu produktivitas. Perikop ini bukan hanya sejarah bangsa Israel, ini adalah cermin bagi kita hari ini. Betapa mudahnya kita menjadikan ibadah hanya rutinitas. Sementara dalam praktik hidup, kita membiarkan orang kecil tertindas, membenarkan sistem yang tidak adil, bahkan mungkin turut menikmatinya. Apakah itu terdengar asik? Bukankah hari ini kita juga hidup di tengah sistem yang mementingkan keuntungan di atas keadilan, mengorbankan manusia demi angka dan target, mengubah waktu istirahat dan ibadah menjadi kesempatan bisnis? Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil Lukas yang kita dengarkan tadi, Yesus mengisahkan seorang bendahara yang tidak jujur, tetapi cerdik. Menariknya, dia dipuji karena kecerdikannya, bukan ketidakjujurannya. Ini menyadarkan kita bahwa banyak orang hari ini terampil secara finansial, pintar berstrategi, tetapi jika tidak diiringi hati yang takut akan Tuhan, semuanya bisa dipakai untuk menipu dan merugikan sesama. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama yakni antara Tuhan atau Mammon. Yesus mengatakan dengan tegas, "Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Tertulis dalam Injil Lukas bab 16 ayat 13. Kita hidup di zaman di mana uang seringkali menjadi Tuhan palsu. Banyak keputusan diambil bukan karena kasih, iman, atau keadilan, tetapi karena menguntungkan atau tidak. Di zaman ini, kita dipaksa memilih apakah kita hidup sebagai penyembah Allah atau penyembah uang. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, tapi apakah kita menguasai uang atau uang yang menguasai kita? Tuhan tidak sedang mencari orang yang kaya atau miskin, pandai atau biasa-biasa saja. Tapi Tuhan mencari hati yang setia dan jujur dalam perkara kecil maupun besar. Hati yang tidak menjadikan uang sebagai Tuhan, tetapi menjadikan uang sebagai alat untuk memberkati. Di hadapan Tuhan yang melihat sampai ke dasar hati, siapakah yang sebenarnya aku layani? Allah atau Mammon? Dalam terang ajaran gereja Katolik, kita diajak untuk menata hidup berdasarkan prinsip moral Injili. Uang, harta, kekayaan bukanlah dosa, tetapi bisa menjadi berhala jika dijadikan pusat hidup. Maka penting bagi kita untuk memiliki hati yang tertata, seperti yang diajarkan oleh Santo Ignatius Loyola. Gunakanlah segala sesuatu
sejauh itu membawa kita kepada Allah. Yesus juga mengingatkan soal mamon, bukan sekedar uang, tetapi segala bentuk ketergantungan duniawi yang menggantikan Tuhan. Bisa jadi dalam perkara kecil, ketika kita curang sedikit, menunda kebaikan, membiarkan ego bicara, di sanalah mamon mulai mencuri tempat Tuhan dalam hati.